Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksal dengan NIM 2265004. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Cybercrime dan Cyber Law. Di sini saya akan melakukan pemaparan materi pertama, yaitu tentang pengenalan cybercrime. Langsung saja. Materi yang dibahas ini adalah pertama itu cyberspace atau ruang cyber, kemudian cybercrime atau kejahatan cyber, kemudian cyber law atau hukum cyber. Pertama, cyberspace. Cyberspace adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui suatu jaringan komputer, terutama jaringan internet. Hal ini terjadi di lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi, berbagai data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Kemudian sejarah munculnya cyberspace. Cyberspace mulai terbentuk pada tahun 1960-an dengan pengembangan ARPANET oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang menghubungkan universitas dan institusi penelitian. Kemudian pada tahun 1980-an, protokol TCP/IP dikembangkan membentuk dasar internet. Kemudian di tahun 1990-an, World Wide Web atau WWW ditemukan oleh tim Berners-Lee dan Profesor Mosaic mempermudah akses web. Kemudian pada tahun 2000-an, internet berkembang pesat dengan munculnya perusahaan besar dan media sosial. Dan pada tahun 2010-an menyaksikan dominasi perangkat seluler dan aplikasi mobile. Sementara pada tahun 2020-an mempercepat transformasi digital melalui pandemi COVID-19 dan kemajuan teknologi seperti AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian IoT atau Internet of Things, dan blockchain. Nah, istilah cyberspace pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia maya tentang hubungan langsung ke internet oleh John Perry Barlow pada tahun 1990. John Perry Barlow ini adalah seorang penulis, aktivis, dan salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation atau EFF, yaitu sebuah organisasi yang memperjuangkan hak pengguna dan kebebasan di dunia maya. Selanjutnya itu pengertian cybercrime. Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber yang merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, dan perangkat elektronik lainnya. Cybercrime melibatkan penyalahgunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak, dan mengancam suatu individu atau suatu perusahaan atau pemerintah. Hal ini adalah kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Kemudian 5 karakteristik penting yang dapat menjadi ciri khas dari kejahatan cyber. Yang pertama itu ruang lingkup kejahatan, kemudian sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, dan jenis kerugian yang ditimbulkan. Kemudian jenis-jenis kejahatan cyber. Yang pertama, pencurian identitas atau identity theft. Contohnya itu seorang mencuri data informasi pribadi seseorang seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank untuk melakukan transaksi ilegal atau atas nama korban. Kemudian yaitu phishing, yaitu pelaku mengirimkan email atau pesan palsu yang mengecoh korban untuk membagikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Ketiga itu malware. Malware itu perangkat lunak yang berbahaya. Contohnya itu virus komputer yang menginfeksi suatu komputer korban dan mencuri data pribadi dan merusak suatu sistem. Kemudian yang keempat itu ransomware. Nah, contoh dari ransomware itu perangkat lunak yang menginskripsi data seorang korban dan meminta tebusan untuk mendeskripsi data tersebut. Kemudian peretasan atau hacking. Nah, contoh peretasan atau hacking yaitu pelaku meretas situs web atau suatu jaringan perusahaan untuk mencuri data atau merusak sistem tersebut. Kemudian yang keenam, DDoS atau Distributed Denial of Service. Contohnya itu sebuah kelompok pelaku meluncurkan serangan terhadap situs web atau suatu jaringan, membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Kemudian itu pencurian kekayaan intelektual. Contohnya itu mencuri dan menyebarkan produk dan informasi rahasia bisnis dari perusahaan pesaing.
Kemudian pemalsuan atau forgery, itu contohnya membuat dokumen palsu atau identitas palsu untuk melakukan penipuan atau aktivitas ilegal. Kemudian itu pornografi anak. Contohnya yaitu menyebarkan atau menyimpan materi atau video pornografi yang melibatkan anak-anak yang merupakan tindakan ilegal. Kemudian yang ke-10 itu cyberbullying. Cyberbullying ini itu pelecehan di dunia maya. Contohnya itu menghina atau melecehkan seseorang secara online dengan mengirim pesan atau konten tertentu yang merendahkan. Kemudian itu penyebaran informasi palsu atau disinformation. Contoh dari penyebaran informasi palsu ini itu menyebarkan berita palsu atau informasi palsu untuk mempengaruhi opini publik untuk menciptakan ketidakpercayaan. Kemudian yang ke-12 yaitu peretasan email. Contohnya itu seorang hacker meretas akun email seseorang untuk mencuri informasi atau mengirim pesan palsu atas nama korban. 13 pengintaian atau espionage. Contohnya itu negara atau suatu kelompok rahasia mencoba mengumpulkan informasi rahasia dari pihak lain seperti perusahaan atau pemerintahan. Ke-14 yaitu penggelapan atau cyber extortion, contohnya itu mengancam untuk merilis informasi rahasia atau merusak reputasi korban jika tidak diberikan uang atau uang tebusan. Kemudian kejahatan keuangan online, contohnya itu menipu korban untuk mengirim uang atau informasi keuangan melalui metode online yang tidak sah. Kemudian pelanggaran privasi atau privacy invasion, contohnya itu merekam atau memonitor aktivitas pribadi seseorang tanpa izin mereka. Kemudian pencurian akses, mencuri kata sandi atau mencoba masuk ke suatu akun atau sistem komputer tanpa izin. Kemudian kejahatan seksual untuk menggunakan internet untuk mencari atau merayu seseorang baik dewasa maupun anak-anak di bawah umur untuk tujuan seksual. Kemudian pemerasan online. Pemerasan online itu mengancam untuk mengungkapkan rahasia atau foto pribadi korban jika tidak memenuhi tuntutan pelaku. Kemudian kejahatan sumber daya komputer. Contohnya itu menggunakan sumber daya komputer online tanpa izin seperti pertambangan kripto yang tidak sah atau cryptojacking. Di sini kami diberikan tugas, yaitu tugasnya itu berdasarkan dari 20 jenis kejahatan cyber dan komputer yang telah saya paparkan tadi. Di sini kami disuruh untuk mencari 3 kasus yang terkait dengan kejahatan tersebut. Kemudian dijelaskan sumber beritanya masing-masing. Oke, langsung saja. Pertama di sini contoh kasus pencurian data, yaitu pencurian data nasabah. Polda Kepulauan Riau atau Kepri menangkap 4 orang tersangka yang merupakan komplotan pencurian data nasabah dengan kerugian mencapai 25 miliar lebih. Empat orang yang ditangkap ini yaitu karyawan dari 2 bank besar yang melakukan tindakan ilegal atau akses pencurian data nasabah dari bank Y, dan 1 orang tersangka inisial MI dengan kerugian mencapai 13,2 miliar. Kemudian di bank X ada 3 tersangka inisial SI, HS, dan KS dengan kerugian mencapai 12,6 miliar. Ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Direkrimus Polda Kepulauan Riau, Kombes Polri Nuarsadi di Batam, Kepulauan Riau pada Kamis tanggal 9 bulan 11. Sumber dari berita ini yaitu dari antaranews.com. Kemudian yang kedua masih contoh jenis kasus yang sama, itu tentang pencurian data. Di sini pencurian data dan penjualan data SIM card. Nah, sebanyak 3.000 identitas nomor induk kependudukan atau NIK milik warga Kota Bogor dan sekitarnya dicuri oleh pelaku kejahatan cyber untuk memenuhi target penjualan SIM card. Kapolresta Kota Bogor, Kombes Polri Bismo Teguh Prakso menyatakan bahwa 2 pelaku MR alias Pitek berumur 23 tahun dan L berumur 51 tahun menggunakan cara ilegal untuk mencuri data pribadi warga untuk mencapai target penjualan. 2 tersangka ini sudah menyalahgunakan 3.000 identitas warga Kota Bogor dan sekitarnya dan 14.000 NIK KK warga yang akan disalahgunakan berhasil dicegah, ujar Bismo kepada wartawan di kantornya Rabu tanggal 28 bulan 8 2024. Sumber dari beritanya itu dari megapolitankompas.com. Kemudian yang ketiga masih tentang pencurian data. Di sini pencurian dan pemalsuan data karyawan.
Sebanyak 27 orang pelamar kerja menjadi korban penipuan dan penggelapan bermodus pencurian data diri untuk pinjaman online atau pinjol oleh oknum karyawan toko penjualan telepon seluler Pusat Grosir Cilitan, Jakarta Timur. Saat korban penipuan lain mengaku namanya dicatut untuk pembuatan rekening di Bank BNI yang digunakan untuk transaksi pinjaman online. Korban dugaan penipuan karyawan toko ponsel melaporkan kasus ini ke Polres Jakarta Timur pada Jumat 5 Juli 2024. Salah satu korban, Muhammad Lutfi berumur 31 tahun, mengatakan puluhan pelamar pada awal Mei 2024 dijanjikan pekerjaan dengan syarat menyerahkan KTP dan nomor ponsel bersamaan dengan surat lamaran kepada R atau terlapor atau tersangka selaku karyawan toko konter ponsel Wahana Store, ya, Jakarta Timur. Sumber dari beritanya itu ada bisnistempo.com. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.